miring. Nah, oke, sip. Tarik, jadinya narik. Ini tarik, nah sampai kelihatan yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Oke, nah baru dipotong. Oke, sip. Oke, sip. Terus ambil sisirnya, jangan langsung dilepas. Kemudian nyisir depannya diambil. Nah, disisir ke depan dulu. Nah, sip. Nah, kayak gitu. Ambil yang bagian samping, yang bagian jalur 3. Jangan semuanya diambil. Nah, kayak gitu. Terus tarik dulu ke atas, ditarik dulu ke atas. Nah, kayak gitu. Sip. Nah, kayak gitu. Terus baru dipotong, dibuat sama dengan yang udah pendek. Oke. Tapi hati-hati, pakai badannya aja untuk motongnya, badan guntingnya. Nah, sip. Bisa. Nah, sip. Nah, sih ambil sekitar 2 jarian. Nah, gitu. Nah, sip. Sip. Nah, ambil ke atas. Terus ambil. Nah, diulang-ulang kalau belum dapat. Nah, sip. Terus tarik ke atas sampai ketemu banyak-banyaknya. Nah, betul. Nah, pakai badannya kayak ditarik, potong kayak gitu. Nah, biar ujungnya itu enggak sampai gunting tangannya. Diambil dulu, nah kemudian depannya. Oke, sip. Nah, kayak gitu. Ya bisa sih. Nah, tarik dulu. Sip. Oke, pokoknya sampai ke depan seperti itu. Oke, sip. Kok malah agak pendek ya? Apa? Depan. Ya, emang itu ada beberapa bulu halusnya. Oke, sip. Sip. Masih sip. Langsung nggak apa-apa ya? Nah, langsung aja nggak apa-apa. Nah, udah. Kalau dari keluarga ada yang suka motong atau gimana, Mas? Kok bisa tertarik dengan potong itu, Mas Sigit? Ini saudara saya khusus di Kediri. Oh gitu, kemudian nyaranin cari kursusan. Tapi udah lama keinginan untuk potong? Belum sih, baru 4 bulan kayaknya. Oh, baru 4 bulan aja. Oke. Udah kerja sebelumnya? Belum? Belum ada. Oke. Baru lulus sekolah? Iya, lulus sekolah terus lulus mondok. Oh, mondok di mana ya? Mondok di Jakarta. Jauh ya. Enggak betah ya. Dan nggak betah di pondok ini? Udah lama. Oh, udah lama. Wah, Pak Ustadz ini ya, dengan Pak Ustadz ini. Oke. Oke, sip. Nah, sekarang ambil jalur yang keempat. Berarti keempat. Nah, sip. Oke. Dibasahin nggak? Dibasahin dulu kalau sudah mulai kering. Kita kasihan nggak apa-apa. Coba dulu ya. Kalau basah nggak apa-apa, nggak basah. Nggak bisa, nggak apa-apa. Ambil jalur 4. Nih. Nah. Nanti. Ini. Dari belakang posisi, dari belakang. Nah. Ini. Oh, nah kayak gitu. Iya, iya. Nah, kayak gitu.
hati-hati ya, karena kalau masih di awal itu kadang sering gunting, kadang cap, kadang apa ya mas, itu kadang ada aja yang lupa. Jadi harus benar-benar diperhatikan di awal. Oke. Nah, megangnya juga masih terlalu dalam ini, jempolnya jangan terlalu masuk jempolnya ya. Megang guntingnya itu ya. Ya masih. Ya. Jadi harus sering-sering latihan, karena itu memang cuma butuh latihan kayak gitu. Kalau untuk masalah, jadi skill itu kalau kita itu nggak bisa transfer kayak pengetahuan. Kalau pengetahuan kita bisa transfer pengetahuan ya, bisa kita tahu caranya seperti ini dan seperti ini. Nah tapi kalau skill itu teman-teman sendiri yang harus melatihnya. Kalau nggak dilatih sendiri ya nggak bisa ngandelin temennya. Oke ya. Nah itu pokoknya itu harus dilatih. Pokoknya teman-teman semakin sering melatih, nanti akan semakin sering akan cepat bisanya. Pokoknya untuk seputar skill itu yang penting sering-sering dilatih. Kalau istilah Bang Jawa itu apa ya? Iso mergo kulino. Jadi bisa karena terbiasa. Semakin ke depan terus. Coba aja, kalau mentok-mentok nanti gantian. Lupa. Karena terus mau jalur kan ya. Sip, pokoknya lakinya ya mas. Ya, itu semua. Kaku. Jadi memang kalau awal-awal kita masih kaku, itu memang ya hal wajar biasa. Ya, jadi kalau kita awal-awal masih kaku itu hal wajar, karena masih ini meskipun kemarin udah latihan, nah tapi karena belum ke objek langsung. Nah sekarang kita ke objeknya langsung, benar ke orang itu karena juga mental juga harus bertanggung juga. Kita harus selain latih mental, kita harus sering komunikasi dengan orang, kemudian kita, nah pokoknya itu biasakan aja, nanti akan enak juga. Nah ini tadi kan baru ke jalur yang keempat ya, jadi belum selesai, kita selesaikan nah ini. Oh ya, ini jangan gini, tapi gini. Nah, Oh iya iya. dong. Nah, coba dong. Iya. Oke. Sekarang kita yang jalur 5. Karena tadi yang memang di sini kita pendek begini ya, jadi maksudnya ini adalah dalam, karena kita memang buat undercut ya. Jadi undercut itu ada yang potongan dalam. Jadi ini maksudnya pakai undercut. Maksudnya agak sangat. Ini sebenarnya pokoknya di sini tadi, tapi karena masih motonya yang sebelah itu terlalu dalam, jadi mau nggak mau hasilnya harus menyesuaikan. Jadi yang tadi garis gradasi itu hilang. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita potong, kalau yang sampai sudah terlanjur salah, kemudian apa namanya, yang sini udah bagus, tetap aja yang bagus harus
ikut. Nah, ikut diubah supaya mengikuti yang sampingnya. Istilahnya presisi. Jadi kalau motong harus presisi, kanan kirinya harus imbang. Sini bagian. Nah, kemudian kalau sudah, terakhir kita checking. Checking ini kita proses terakhir. Jadi setelah dipotong semuanya, kita cek dari depan ke belakang, dari semuanya. Jadi kalau tadi ngeceknya dari yang pertama itu ngeceknya kita ulang dari belakang ke dari depan ke belakang. Kalau dari depan ke belakang, kalau dari belakang ke depan juga bisa. Jadi kita cek ulang. Apakah udah sama atau belum? Kalau ada yang masih panjang kita potong. Masih juga. Nah, ini kan ada yang ketinggalan. Kita cek seperti ini. Nah. Biasanya kalau baru sekali kalau baru sekali proses itu masih ada aja yang ketinggalan. Jadi harus diulang, periksa lagi. Jadi proses memeriksa lagi. Terus yang jalur 2 juga sama, dicek lagi. Itu cuma yang ketinggalan. Ini bisa kita rapikan dari sini. Nah, kalau motong bagian sini usahakan langsung dibuat point cut seperti ini. Nah, ini point cut namanya. Jadi biar langsung membuat tekstur. Jadi langsung ditarik ini. Diambil aja segini. Nah, langsung kita potong. Nah, terus yang sini karena nanti isinya kita sisir ke sini, jadi agak yang sini agak panjang sedikit nggak masalah, tapi harus kita cek juga. Masih ada aja yang ketinggalan. Iya. Iya, karena baru sekali proses. Iya. Nah, ini kan sudah ini ya, sudah rapi. Nah, lalu kemudian kita buat apa namanya? Kita gunakan gunting penipis. Ini juga sekalian cara menipiskan rambut. Jadi cara menyasak ya, bahasa nyasak ya. Disasak atau tipiskan, zigzag. Kita gini. Jadi caranya kayak tadi, kayak gini. Diambil. Nah, terus ini aplikasikan gunting penipisnya. Sekali aja. Nah, di belakangnya. Jadi nanti sekali-sekali kemudian diulang-ulang. Nah, ya, di belakangnya. Ini untuk membuat tekstur biar nanti dia tidak terlalu apa namanya rapat. Jadi ya.
Jadi kalau habis ditipiskan pakai gunting ini biasanya kadang Ini gimana nih lagi? apa namanya? Nah, itu nanti kita rapikan. Ya. Dan ini kan sudah ya. Ini sudah rapi bagian atas. Nah, ini sekarang kita rapikan ini. Ada bulu-bulu halusnya sini bisa kita rapikan. Nah, ini bulu halus. Nah, dan sini bagian outline-nya harus kita penuhkan lagi. Ini belum kita bersihkan kita. Yang kecil apa namanya? Apa? Kecil itu apa namanya? Yang kecil-kecil. Iya. Bulu halus. Kalau bahasa Jawa Yang ini oh ini kok. Ini trimmer. primer. Iya. Ya. Ya, orang-orang. Nah, ini kita benarkan dulu. Hitam. Oke. Singgol. Nah, oke. Kemudian ini kita rapikan ini bulu halusnya gunakan styler atau trimmer. Di sebelah mana? Jadi seperti ini itu kita aplikasikan ke rambut-rambut yang butuh saja, nggak semuanya harus diaplikasikan kayak ini. Hanya rambut-rambut yang full kayak ini di bagian jidatnya itu banyak banget bulu halusnya. Nah, ini perlu kita aplikasikan seperti ini biar lebih seger, biar lebih fresh tampilannya. Nah, ini kita buat outline. Berapa? Outline. Outline. Oh, outline. Bagian ini juga dibuat. Kita dorong juga bisa. Lalu sebagian ini kita rapikan ini. Bagian belakang ini kita buat natural saja. Nah, jadi bagian belakang kita buat natural. Jadi natural itu bagian belakangnya itu nggak kelihatan nyambung. Nah, ini ya, sih ya dia.
Ya. Jadi kita bagian belakang kita sambungkan ini aja. Jadi nggak kelihatan apa garis. Mundur ya, mundur. Oke, sip. Nah ini sudah. Ya. Jadi cuma seperti ini aja untuk bagian outline-nya ya. Jadi ini nanti bisa kita pertegas lagi menggunakan laser. Jadi kan masih hasilnya seperti ini loh. Bisa kita pertegas lagi menggunakan laser. Jadi menunjukkan sama agak tadi. Nah ini kan sudah ya ini ya. Sekarang kita apa namanya tinggal styling dari bagian atas. Oh ya ini sekalian saya tunjukkan terang lasernya. Jadi kita detailkan. Madani mantap. Ya Madani. Ramadan. Ada 10 jamel Madani. Ya, jadi kita laser jadi. Jadi biar ini tampak detail. Enggak sih enggak. Kelihatan jelas gitu. Oh, nah. Ya. Nah, ini kamu bisa kasih produk atau masih kering seperti ini juga bisa, atau pakai air juga bisa. Ini paling sederhana biar lebih mudah untuk bisa pakai air. Nah, ini. Bisa pakai. Jangan terlalu besar. Ini pakai sudut-sudutnya aja bagian ini. Ini yang tadi kita Mana nih? Nah, ini aja. Nah, jadi kan ini tinggal ini ya, kita udah selesai nih buat apa outline.
motongnya juga sudah selesai. Nah sekarang tinggal kita kasih produk stylingnya. Jadi produk styling itu teman-teman bisa menggunakan pomade misalnya. Nah ini bisa, ini salah satunya polis, atau gunakan hair powder. Nah itu juga bisa. Nah ini kita langsung aplikasikan pomade-nya saja. Paling sederhana menggunakan pomade. Jadi kita ambil secukupnya. Nah kemudian kita aplikasikan di kita kasih pomade seperti ini. Kalau misalnya kok belum kurang maksimal, teman-teman boleh. Ini paling sederhana stylingnya. Jadi kalau misalnya kurang ini, kasih lagi pomade-nya. Boleh pakai sisir, boleh enggak. Jadi ada sisir styling. Nah, jadi ini kalau sisir styling ya seperti ini. Jadi pakai ini. Nah, tinggal kita. Ya, jadi kalau ini bisa kita sebut dengan masalah stylingnya jadi styling foha. Begini ya. Kalau kita stylingnya rata, misalnya gini, nah, kayak gini. Jadi kita styling dia rata. Ini ya. Kalau tadi kan gini ya, dia akan masuk gini. Itu masuk ke styling foha. Atau kalau di baju kita masuk foha. Kalau foha itu kan bagian belakang jadi dengan panjang, gunting. Nah, kalau ini foha. Kemudian kalau kita styling rata, misalnya rata seperti ini ya, masuk ke model sepai. Nah, sepai. Nah, ini sepai. Tinggal kita sediakan ini. Kemudian bisa masuk ke kategori styling sepat. Kalau sepat ini kita saja rapi. Nah, sering maju ini. Kemudian ini kita bisa ke atas ini. Jadi kalau bagian depan akan jambul, itu jadi masuk ke kuif. Tadi jambul bagian depan kuif. Kalau sisir ke sampingnya seperti ini namanya side part. Jadi bisa stylingnya macam-macam ya. Nah kalau bagian sampingnya ini masuk ke model undercut. Nah jadi memang masuk kan. Kalau wilayahnya potongan haircut itu wilayah samping seperti ini. Kalau styling itu wilayah bagian atas. Jadi rambut bagian atas masuk ke styling, hair stylingnya. Kalau samping haircut. Jadi haircut ada yang model undercut, kemudian ada yang dibuat haircutnya itu fan misalnya, tipe gradasinya, kemudian taper, itu masuk ke haircut. Jadi gitu ya. Jadi ini satu model bisa kita buat jadi beberapa model. Satu potongan ya, dari potongan bisa kita ubah dengan berbagai hairstyle. Oke, sip. Arah cara nyisir ini sesuaikan dengan arah rambutnya aja. Nah ini kemudian ini untuk membuat tekstur. Ya, jadi ya teman-teman ya. Jadi ini kita bersihkan Pokoknya yang harus dipahami teman-teman untuk proses potong itu memang bertahap. Yang penting sering-sering untuk latihan atau latihan gunting, latihan clippernya kayak gitu. Boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Oke ya teman-teman, jadi untuk belajar kita hari ini kita cukupkan. Teman-teman tugas besok adalah untuk
pemasangan, kemudian tinggal melakukan praktek dan praktek. Jadi ya. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita sudah selesai untuk belajar materi kita sudah selesai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini adalah hasil haircut hari ini, belajar